Halo semua, saya Angelo Doni Alfiansa. Di video ini, saya akan berbagi sedikit tentang apa sih sebenarnya korupsi itu dan apa saja tindakan di sekitar kita yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebelum lebih lanjut kita membahas macam-macam korupsi yang terjadi di sekitar kita, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud korupsi tersebut. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Itu sedikit definisi dari korupsi. Teman-teman, ternyata tindak pidana korupsi itu ada banyak sekali. Bahkan sampai 30 bentuk tindak pidana korupsi. Seperti yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk dan jenis tindak pidana. Ke-30 bentuk tersebut lalu disederhanakan menjadi 7 bagian besar. Ini nanti kita bahas satu-satu ya. Bentuk tindak pidana korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Misal, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penjara paling singkat dengan 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Yang kedua adalah suap menyuap. Untuk suap menyuap ini sendiri diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut contoh dari perbuatan suap menyuap. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1. Jadi jelas ya, tindakan suap menyuap sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan ini juga diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau dengan sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Di sini jadi bukan hanya pegawai negeri yang bisa melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat pun bisa. Selanjutnya ada pemerasan. Pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, ini termasuk pungutan liar itu ya. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya diantaranya berbentuk memborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selanjutnya, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Lalu, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Selanjutnya ada berbenturan kepentingan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Nah, ini yang terakhir, gratifikasi. Suatu perbuatan yang menurut saya paling sering dilakukan tetapi paling jarang disadari. Gratifikasi sendiri
adalah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan yang nilainya 10 juta atau lebih. Pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Jadi di sini ada nilai minimalnya ya, 10 juta rupiah. Itu menentukan siapa yang membuktikan penyuapan tersebut. Nah, lanjut dulu. Selanjutnya, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Nah, itu teman-teman, banyak sekali kan jenis tindakan pidana korupsi. Saya harap setelah teman-teman sekalian sudah menonton video ini, teman-teman bisa lebih paham apa sih korupsi itu dan bisa kritis dalam melihat tindak pidana tersebut, serta berani untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada yang berwajib. Mari kita sama-sama membangun negeri dengan hapuskan korupsi. Terima kasih.